ini yang menarik juga. Jadi ini ada batuan yang meninggalkan kayak semacam jejak karena warnanya juga berbeda dengan yang lain ya. Jadi warnanya lebih gelap yang ini. Kemudian di dalamnya itu terfragmentasi dan ini lebih bagian-bagian yang lebih lembut dari pasir abu lapili ya, karena masih panas kemudian dia kejatuhan itu kemudian mengeras menjadi seperti ini. Ya, kita ke poin kedua atau titik kedua yang bisa kita lihat. Pinggir jalan saja, nggak usah masuk-masuk ya, terlalu masuk karena di dalam pasti banyak ini. Ada batuan korbannya yang besar ya, yang tidak terlalu besar kita lewati saja. Nah itu yang di depan tuh ada juga sebelah kanan. Nah, ada bengkel itu sama. Kemudian di atas nanti yang persis di pinggir jalan ada, kita akan ke sana saja. Nah, jadi ini arah datangnya itu hampir sama ya dari sisi kiri kita. Jadi sisi kiri itu ada bukit tinggi begitu. Sungai di bawah ini juga kita bisa melihat ada batu-batunya juga. Ya, di bawah sana besar-besar juga. Balik-balik sini juga ada, tapi tertutup oleh semak belukar. Jalur menuju ke puncak Patok atau Hargodumilah orang menyebutnya. Sekarang orang menyebutnya Bukit Bintang. Ya ini jalurnya. Hampir setiap saat ini kalau tidak memilih jalur yang selatan, orang berwisata ke Gunung Kidul itu jalurnya ini jadi jalur utama, urat nadinya Yogyakarta ke Wonosari Gunung Kidul itu ya lewat jalur ini. Dan ini jalur kuno, ini sudah dari entah kapan dibuka, mungkin dari sejak masa prakolonial pun mungkin sudah. Nah kita mendekati ke lokasi yang ada batuan di pinggir jalan. Nah seperti ini mobil wisata. Oh, di depan itu, di belakang warung itu ada. Oke, kita akan berhenti di sini. Nah, ini batunya. Nah, ini blok batuan besar berikutnya yang ada di tepi jalan antara Piungan ke puncak Bukit Patok, dan kita bisa melihat ada di sini ini batunya besar bloknya. Ini pecah-pecah ini karena juga dia jatuh. Kemungkinan ini juga bagian dari bom vulkanik kemudian jatuh ke sini. Kemudian di sini ada yang lebih besar lagi. Ini termasuk yang di bawah ini. Besar betul batunya. Nah, itu. Matriksnya kurang lebih juga sama ya, ini ada abu dan lapili. Nah ini tertanam di dalam material lain yang tentu saja prosesnya seperti dijelaskan di awal tadi, prosesnya adalah semuanya masih panas, mungkin cair hingga kental, kemudian teradonkan lah, begitu aja paling sederhananya ya, kemudian membeku. Dan ini satu di antara yang cukup besar di tepi jalan Piungan Patok. Oke, kita jalan. Lalu lintasnya rapi betul ini. Ada durian di sana. Jual durian.
sini ada batu-batu besar, tapi tampaknya sudah nah ini sisanya ini. Depannya juga ada, sudah dipangkas. Nah ini yang ini tampaknya ini sih paling besar yang ada di Bukit Bintang ini, area Bukit Bintang ini ya. Ya, ini blok batuan yang sama dengan di bawah-bawah tadi, dan posisinya ada persis di Bukit Bintang ya. Dan kita bisa melihat sama, ada batu yang tertanam di dalam kayak semacam apa ya, tertanam di dalam masa batuan lain, dan bentuknya ini sebetulnya utuh tetapi kemudian pecah-pecah sama persis seperti yang di bawah. Jadi ini prosesnya karena ada terjadi pendinginan gitu sehingga pecah seperti ini. Tinggi, lebarnya mungkin 5-10 meter ada, tingginya juga kurang lebih sama. Dan ini tepat ada di bukit depan restoran Bukit apa itu namanya, Bukit Bambu, Bukit Indah di Bukit Bintang. Semuanya pakai bukit-bukit di sini. Oke, nah kita lihat lain. Ini yang menarik juga. Jadi ini ada batuan yang meninggalkan kayak semacam jejak, karena warnanya juga berbeda dengan yang lain ya. Jadi warnanya lebih gelap yang ini, kemudian di dalamnya itu terfragmentasi, dan ini lebih bagian-bagian yang lebih lembut dari pasir abu lapili ya, karena masih panas, kemudian dia kejatuhan itu kemudian mengeras menjadi seperti ini ya. Ini dari Ngelanggeran juga, Gunung Api Purbanggeran. Jadi bisa dibayangkan area sebarannya itu luar biasa luasnya, dan skala letusannya juga bisa jadi besar terus menerus. Tetapi apakah tipenya tipe yang plinian atau vulkanian yang kuat gitu seperti Krakatau, mungkin seperti itu, atau mungkin tenaganya menyemburkannya hanya ada di sekitar kawah pusatnya aja. Tapi kalau ngelihat dari bagian ini sih mestinya ini besar, dan bagaimana kemudian bisa sampai di area ini yang lokasinya mungkin kira-kira ada sekitar 5 km dari Gunung Api Purbanggeran. Nah itu dusun Plesetan, itu di sana tuh jalur ke bawah itu nanti tembus di Piyungan. Nah jadi ini yang mungkin banyak yang tidak menyadari, ini seperti orang yang lalu lalang di jalur seperti ini. Tiap hari mungkin lewat di sini, tetapi ya hanya sekedar tahu bahwa di sini ada batu besar seperti ini. Ya, setelah dari Bukit Bintang ini kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Puncak Patok, dan di sebelah depan sebelah kiri ini ada blok batu yang besar tapi dia agak tersembunyi gitu. Di dekat masjid sana itu juga ada ya, ada di tebing begitu, tapi sudah tertutupi oleh bangunan-bangunan. Mungkin jadi pondasi juga malah ya. Ini Hargodumi lah kalau orang dulu menyebutnya, puncaknya yang ada di batas kabupatennya Gunung Kidul, sebelah kanan Banten. Ya, selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul. Kita sudah sampai di taman rest area, dan di sini dulu juga ada batu-batu seperti itu, tapi karena udah proses pembangunan seperti ini ya sudah berubah. Nah, setelah ini kita akan coba lihat fenomena menarik. Ada mata air ya, aneh juga mata air tapi di puncak bukit. Nah, air apa? Apakah masih keluar atau tidak airnya? Kita akan
Masjid Al-Huda. Nah, Belik Patok atau sumber air di Patok. Nah, ini ada di puncak bukit. Itu airnya bening. Sumur dibikin sumur besar. Iya, kita cuci dulu, cuci tangan. Ini juga menjadi satu fenomena alam yang menarik karena di puncak bukit ini kok ada mata air. Dan ini nyaris tidak pernah kering ini. Belik Patok ini, dan di dekatnya ada Masjid Al-Huda, tempat untuk singgah juga, persinggahan untuk sholat. Orang-orang yang melintas di jalur utama Jogja Wonosari ini pada berhenti di sini. Ini Belik Patok. Halo Bolo, sobat Vulkanovlog dan pemirsa. Akhirnya kita menyelesaikan bagian pertama perjalanan kita dari Piungan menuju ke puncak Bukit Patok untuk melihat dari dekat jejak-jejak vulkanisme purba di sepanjang jalur ini yang mungkin orang tidak terlalu perhatian ya hanya tahu ada batu hitam di situ, tapi itu apa. Nah, lewat konten ini saya coba untuk membantu menjelaskan secara sederhana apa sih itu batu yang ada di sana, dan di belakang sana kita bisa melihat ada spot ya, orang wisata, orang rehat, orang santai di Heha ya. Itu Heha Sky View, persis ada di puncak Bukit Patok, dan dia didirikan di atas jajaran pegunungan selatan ya. Jadi ini produk dari vulkanisme purba juga, dari sepanjang ini sampai Parangtritis, dan dia ada di puncak bukit sana. Di bawahnya ini ada Erong Petro gitu ya, orang menyebutnya, ada yang menyebutnya Erong Petro, tapi ini jalurnya memang melingkar-lingkar begitu, jalur utama dari Yogyakarta ke Wonosari. Di bagian berikutnya kita akan menuju ke spot dekat dengan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kita akan melihat dari dekat penampakan formasi semilir yang menarik di Ngororo.